Karir Jack Grealish bisa hancur jika tak kembali ke performa terbaik. Jack Grealish hanya menjadi starter dalam 14 pertandingan di semua kompetisi untuk Manchester City pada musim ini, termasuk 6 pertandingan di Premier League. Waktu bermainnya menurun drastis sejak ia memainkan peran penting dalam treble City pada musim 2022-23. Mantan pemain internasional Inggris, Teddy Sheringham, percaya bahwa Grealish harus segera kembali ke mode sepak bola terbaiknya di Etihad. Grealish telah menghadapi serangkaian cedera musim ini. Manajer City, Pep Guardiola, mengungkapkan pekan lalu bahwa masalah tersebut membuatnya tidak bisa bermain sesering yang diinginkan. Selain itu, pemain sayap itu juga terlihat minum-minum di sebuah pub di Manchester Timur pada hari Minggu, meskipun itu adalah hari libur. Hal ini mungkin tidak disukai oleh Guardiola, yang sebelumnya menyatakan bahwa pemain sayap City, Savinho, berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Grealish pada Januari lalu. Selalu ada pemain selama bertahun-tahun yang bekerja keras dan bermain keras, tetapi kemampuan sepak bola mereka akhirnya menurun. Jack saat ini terlihat seperti sedang mengalami hal itu. Mereka memenangkan treble, dan dia merayakannya, tapi sepertinya dia belum benar-benar kembali ke mode sepak bolanya. Dia harus segera memperbaiki ini, atau kariernya bisa hancur. Dia memang mengalami beberapa cedera, saya tahu itu, tapi sungguh menakjubkan betapa cepatnya karir sepak bola bisa hilang. Dia perlu fokus kembali dan memastikan dirinya bisa kembali ke tim utama City serta menghindari cedera. Untuk mencapai itu, dia harus melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Saya pikir dia perlu mengembalikan fokusnya pada sepak bola, dan segala sesuatu yang lain akan mengikuti. Man City siapkan suksesor Guardiola, nama Fabregas muncul di daftar. Man City dikabarkan menjadi satu di antara klub top Eropa yang memantau perkembangan Cesc Fabregas, pelatih Como, sebagai calon pengganti Pep Guardiola di masa depan. Saat ini, Guardiola masih memimpin The Citizens, dan dalam hampir 9 tahun masa kepemimpinannya di Etihad Stadium, ia telah memenangkan 18 trofi serta mencatatkan persentase kemenangan 70,7% dalam 515 pertandingan. Kendati mengejutkan beberapa pihak, Guardiola memutuskan untuk memperpanjang kontraknya pada November tahun lalu, yang memastikan ia tetap menangani Man City hingga musim panas 2027. Namun, spekulasi tentang masa depannya tetap berkembang, terutama karena Man City mengalami musim 2024-2025 yang penuh tantangan dan menghadapi kemungkinan mengakhiri musim tanpa trofi. Manajemen Man City menyadari bahwa Guardiola tidak akan selamanya bertahan di klub sehingga mereka mulai mempertimbangkan nama-nama potensial untuk menjadi suksesor manajer asal Spanyol itu. Diperkirakan, Guardiola juga akan melakukan perombakan besar dalam skuadnya di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Italia, Il Messaggero, Man City adalah satu di antara klub Eropa yang memantau perkembangan Fabregas, bersama Barcelona, Inter Milan, dan AC Milan. Fabregas saat ini terikat kontrak 4 tahun di Como. Belum jelas apakah ia tertarik untuk bergabung dengan klub top dalam waktu dekat atau akan terus membangun pengalamannya lebih lanjut di Italia. Namun, dengan prestasinya yang mulai menarik perhatian, bukan tidak mungkin Fabregas akan segera menjadi satu di antara kandidat kuat untuk menangani klub elit Eropa, termasuk Man City. Bek Manchester City Nathan Ake bakal absen lama setelah operasi kaki. Manchester City kembali kehilangan pemain setelah Nathan Ake menepi untuk menjalani operasi kaki. Bek asal Belanda itu terpaksa keluar lapangan pada babak pertama saat The Citizens menang 3-1 atas Plymouth Argyle di Piala FA pada akhir pekan kemarin. Ake, yang hanya tampil 18 kali di semua ajang musim ini, menjalani operasi pada masalah kakinya yang sudah berlangsung lama pada Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025, dan kini harus absen cukup lama. Manchester City belum menentukan batas waktu untuk kembalinya Ake. Tim asuhan Pep Guardiola memiliki 11 pertandingan liga lagi ditambah perempat final Piala FA melawan Bournemouth. Musim mereka akan diperpanjang dengan partisipasi di Piala Dunia Antar Klub 2025,
yang akan dimulai di Amerika Serikat pada Juni tahun 2025. Absennya Ake akan menjadi kekhawatiran bagi Guardiola, yang sudah kehilangan John Stones lebih dulu karena cedera. Bek Inggris itu bisa absen selama 10 minggu karena masalah otot yang dialaminya saat kalah dari Real Madrid di playoff fase gugur Liga Champions. Manuel Akanji juga cedera sehingga Ruben Dias menjadi satu-satunya bek tengah senior yang fit bagi Guardiola. Pemain yang direkrut pada Januari tahun 2025, Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis, akan memainkan peran kunci mulai sekarang hingga akhir musim. Sementara Josko Gvardiol, yang biasanya ditempatkan sebagai bek kiri oleh Guardiola, juga dapat mengisi kekosongan. Tersingkirnya Manchester City lebih awal dari Liga Champions berarti mereka memiliki waktu senggang seminggu sebelum kembali beraksi melawan Nottingham Forest di City Ground pada Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 2025. Pemulihan cedera itu berat, tapi Rodri akan kembali lebih kuat. Stephen McInerney, pakar Manchester City, menyatakan bahwa ia tidak akan terkejut jika Rodri kembali dari cedera dengan level performa yang sedikit lebih baik dari yang diharapkan banyak orang. Meski begitu, McInerney mengakui bahwa akan ada beberapa rintangan dalam proses pemulihan sang gelandang. Man City baru-baru ini merilis video latihan Rodri yang melakukan berbagai latihan dengan dan tanpa bola. Ini menjadi kabar menggembirakan terutama di tengah upaya tim mereka meraih finish 4 besar di Premier League. Awalnya, Rodri diprediksi akan absen sepanjang musim ini. Namun, Pep Guardiola tidak menutup kemungkinan sang gelandang kembali bermain di beberapa pertandingan Premier League sebelum musim berakhir. Guardiola menegaskan bahwa klub tidak akan mengambil keputusan bodoh dalam proses pemulihan Rodri. Namun, fakta bahwa ia membuka peluang bagi Rodri untuk kembali bermain di akhir musim ini menjadi angin segar bagi para pendukung Man City. McInerney memuji mentalitas Rodri sebagai seorang pemenang sejati. Ia yakin Rodri akan melalui proses pemulihan dengan keyakinan penuh, meski tidak menutup kemungkinan ada keraguan dalam dirinya. Ia juga menekankan bahwa Rodri memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi. Jika Rodri merasa dirinya siap, ia akan bermain seolah-olah dia benar-benar siap. Mentalitas ini yang membuat McInerney yakin Rodri akan kembali dengan performa yang solid. Banyak yang dibicarakan tentang cedera lutut jangka panjang ini. Butuh sekitar 1 tahun untuk pulih dan 1 tahun lagi untuk kembali ke performa terbaik. Banyak dari proses ini adalah pemulihan mental dan mempercayai kondisi cedera. Tapi Rodri berbeda. Rodri adalah pemenang Ballon d'Or yang tidak takut pada apapun dan tahu bahwa dia yang terbaik. Saya akan sangat terkejut jika Rodri membutuhkan waktu lama untuk mengatasi keraguannya seperti kebanyakan orang.